Assalamualaikum, balik lagi sama aku Naura Triulinar. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Kayak sejarah bank itu apa sih? Apa aja sih produk yang ditawarkan oleh bank-bank itu? Lalu ternyata ada banyak loh lembaga keuangan yang ada di Indonesia ini. Jadi gak perlu lama-lama, langsung aja kita bahas. Let's go! Jadi yang pertama kali mau aku bahas itu tentang istilah bank. Kalian tahu gak sih istilah bank itu ternyata berasal dari bahasa Italia loh. Yang kalau dari Italia itu katanya adalah banca, atau artinya tempat penitipan atau penyimpanan uang. Lalu kalau di Indonesia itu ternyata sudah tertera di Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Dan kalian tahu nggak sih kalau ternyata lembaga di Indonesia ini ada dua, lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Kalau lembaga keuangan itu meliputi bank sentral seperti Bank Indonesia, lalu ada bank umum. Bank umum ini dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang terakhir ada BPR, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat. Sedangkan kalau misalnya lembaga keuangan non-bank itu seperti pasar modal, pasar uang, pegadaian, leasing, koperasi simpan pinjam, asuransi, begitu deh. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita ke bank itu pasti ditawarkan beberapa jenis produk oleh pegawai banknya. Betul nggak? Betul lah. Nah, jadi bank itu memiliki beberapa jenis produk yang ditawarkan untuk masyarakat. Yang pertama itu tabungan, ada deposito, ada giro, ada kredit, dan kalau kita mau menyimpan barang-barang berharga seperti emas batangan, surat-surat berharga, kayak surat tanah, surat apapun itu pokoknya yang berharga bagi kita, bisa disimpan di namanya safe deposit box. Lalu kira-kira teman-teman penasaran gak sih dari mana sih bank itu mendapatkan sumber dananya? Nah, jadi bank itu mendapat sumber dananya dari dana bank itu sendiri, dana pinjaman dari pihak luar bank, dan dari dana masyarakat. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang salah satu produk di bank, yaitu kredit atau pengkreditan. Di dalam kredit ini ada dua pihak yang saling terkait, yaitu kreditur dan debitur. Siapa sih kreditur? Siapa sih debitur? Jadi kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman dana pada nasabah, sedangkan debitur adalah nasabah yang meminta atau meminjam dana tersebut. Nah, apakah bank atau kreditur itu akan memberikan kredit secara cuma-cuma kepada debitur atau nasabah? Jawabannya tentu saja tidak. Karena apa? Karena bank mempunyai prinsip yang dinamakan dengan prudent banking principle atau prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip prudent banking ini udah tertera pada Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 dan 3 tentang perbankan, yang dimana prinsip ini itu intinya digunakan untuk menjamin pengelolaan bank secara sehat, sehingga bank ini atau pihak ini mampu menjaga reputasi atau kepercayaan kepada masyarakat. Nah, di sini teman-teman juga perlu tahu kalau prudent banking principle ini berguna untuk seorang kreditur atau bank mengenal nasabahnya atau debiturnya sebelum memberikan kredit. Seperti yang pertama, mengenal identitas debitur atau nasabah. Yang kedua, memantau aktivitas transaksi nasabah atau debitur, dan memeriksa apakah ada transaksi yang mencurigakan. Nah, kalau teman-teman penasaran juga kenapa sih bank harus menerapkan prinsip prudent banking ini sebelum memberikan kredit kepada debiturnya? Ya karena untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi, seperti resiko operasional, resiko hukum, dan juga resiko reputasi kepada masyarakat.
Lalu bagaimana sih seorang kreditur atau bank dapat mengenal nasabahnya lebih dekat atau debitur lebih dekat? Ya, mereka bisa menerapkan 5C. Yang pertama karakter, kedua kolateral, ketiga capacity, keempat kapital, dan yang terakhir ada condition of economy dari debitur tersebut. Di sini aku akan ngejelasin tentang 5C tadi. Yang pertama itu ada karakter. Nah, karakter yang di sini itu yang dimaksudkan adalah seorang kreditur atau pihak bank harus mengenal debiturnya itu, apakah bisa dipercaya atau tidak dalam pemberian kredit. Hal ini bisa dilihat dari info lokasi tempat tinggal mereka, apakah dari lokasi tempat tinggal yang baik ataukah tidak. Lalu kita juga bisa melihat dari trade checking mereka. Kita bisa memeriksa dari BI checking mereka, apakah ada peminjaman yang belum lunas, ataukah ada gagal bayar, atau juga telat bayar. Kedua ada kolateral, di mana prinsip ini adalah jaminan fisik ataupun non fisik yang digunakan untuk mengikat seorang debitur dalam menjalankan usaha dan pembayaran kreditnya. Lalu ada capacity. Hal ini dilakukan bank untuk melihat apakah seorang debitur mampu mengembalikan dana yang telah dipinjamkan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana cara debitur mengelola bisnis mereka dan mendapatkan laba, serta mengelola laba yang didapatkan. Yang keempat ada kapital, di mana bank melihat kecukupan modal yang dimiliki oleh seorang debitur. Nah, analisa prinsip ini dilakukan bank dengan melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh debitur tersebut. Dilihatnya itu di bagian aktiva dan juga kewajiban yang dimiliki seorang debitur. Yang terakhir dari 5C ini adalah condition of economy, di mana bank atau kreditur memeriksa kestabilan finansial seorang debitur tersebut dan memeriksa apakah prospek usahanya di masa depan akan berjalan dengan baik atau tidak, dan memeriksa juga apakah akan ada kemungkinan gagal bayar dari seorang debitur ini. Di sini bank juga memiliki satu prinsip yang tidak kalah penting dari prudent banking principle tadi, yaitu adalah prinsip good governance corporate, di mana prinsip ini digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga reputasi jangka panjang dari perusahaan tersebut. Dalam prinsip good governance corporate ini ada 5 hal yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah transparansi, kedua akuntabilitas, yang ketiga tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP, yang keempat ada independensi, yang kelima ada kepemimpinan yang efektif. Lalu yang terakhir, bank perlu melakukan literasi keuangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam mengelola keuangan yang ia miliki dengan baik dan berkualitas. Nah, kira-kira literasi keuangan seperti apa sih yang harus kita dan bank sebarkan ke masyarakat luas ini? Nah, yang antara lain itu pengelolaan dana yang dimiliki oleh masyarakat, mengelola utang dengan baik, memahami tentang investasi, dan memilih jenis produk bank yang paling tepat digunakan untuk masyarakat saat ini, atau dengan dana yang dimiliki masyarakat. Aku rasa udah cukup sih penjelasan dari aku tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Jika ada yang salah atau kurang, aku mohon maaf dan bisa dijelaskan di kolom komentar ya teman-teman. See you in next video.